wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Farhatu Khairunisa, Septai Nanda Fitri, saya sendiri, Iwan Kurniawan, Dana R, dan Dwika Putra. Kelompok kami akan membahas tentang e-payment. Online payment atau sering juga disebut sebagai e-payment adalah metode pembayaran yang menggunakan teknologi digital untuk menyelesaikan transaksi finansial tanpa menggunakan uang tunai. Dalam konteks e-commerce, e-payment memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian barang atau jasa melalui internet. Penjual atau pembeli tidak perlu melakukan transaksi secara manual, sehingga pembayaran jadi lebih praktis, cepat, dan aman. Selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis e-payment. Yang pertama ada kartu kredit atau kartu debit. Pembayaran dilakukan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang kedua ada e-wallet atau dompet elektronik. Dompet digital seperti PayPal, OVO, Dana, GoPay, dan lainnya yang menyimpan uang secara virtual dan memungkinkan transaksi online. Yang ketiga ada bank transfer. Pembayaran langsung melalui transfer antar bank yang dilakukan secara online menggunakan layanan internet banking atau mobile banking. Yang keempat ada QRIS. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Sistem pembayaran QR kode yang distandarisasi Bank Indonesia. Pengguna hanya perlu memindai kode QR yang tertera untuk melakukan pembayaran. Berikutnya ada proses e-payment. Yang pertama, pemilihan barang atau jasa. Konsumen memilih produk atau layanan yang ingin dibeli di platform e-commerce. Kedua, pemilihan metode pembayaran. Konsumen memilih metode pembayaran yang diinginkan, misalnya kartu kredit, e-wallet, transfer bank. Yang ketiga ada proses pembayaran. Transaksi diproses melalui penyedia layanan pembayaran yang memverifikasi dan mengotorisasi pembayaran. Yang keempat, konfirmasi pembayaran. Setelah transaksi dikonfirmasi, barang atau jasa dikirimkan kepada konsumen. Yang kelima ada penyelesaian transaksi. Sistem mengkonfirmasi bahwa pembayaran berhasil dan transaksi selesai. Selanjutnya ada sistem pembayaran e-payment. Sistem pembayaran e-payment atau pembayaran elektronik. Proses transaksi yang dilakukan secara digital antara konsumen dan pedagang menggunakan perangkat elektronik atau internet. Dalam sistem ini, pembayaran tidak melibatkan uang tunai, tetapi menggunakan berbagai metode pembayaran yang terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, selanjutnya saya, Farhatu Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa sistem pembayaran e-payment. Yang pertama itu ada micropayment. Micropayment adalah jenis transaksi pembayaran yang melibatkan jumlah uang yang sangat kecil, biasanya dalam kisaran beberapa sen hingga beberapa dolar. Meskipun micropayment digunakan untuk membeli barang atau layanan dengan harga yang relatif rendah, yang biasanya tidak cocok untuk menggunakan metode pembayaran tradisional seperti kartu kredit karena biaya transaksi yang tinggi. Contoh dari pembayaran seperti in-app atau di dalam aplikasi. Micropayment digunakan dalam aplikasi mobile atau game untuk membeli virtual item seperti koin, skin, atau karakter tambahan. Yang kedua itu e-wallet atau dompet elektronik. E-wallet adalah aplikasi atau platform yang menyimpan uang secara digital dan digunakan untuk melakukan transaksi secara online. Keunggulan e-wallet itu adalah memudahkan transaksi tanpa harus memasukkan informasi kartu kredit setiap kali melakukan pembelian. Contohnya itu OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Yang ketiga itu e-cash atau digital cash, adalah bentuk uang elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi online, menggantikan uang tunai secara fisik. Sistem pembayaran ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara digital, di mana uang yang digunakan atau disimpan bukan dalam bentuk fisik. Yang keempat itu credit card atau kartu kredit. Kartu kredit adalah salah satu metode pembayaran yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Kartu ini dikeluarkan oleh lembaga keuangan atau bank dan memungkinkan pemegangnya untuk melakukan pembelian barang atau layanan sekarang dan membayar di masa depan. Pengguna kartu kredit mendapatkan nilai limit kredit dari bank yang kemudian dapat digunakan untuk transaksi pembelian. Sekian dari. Baiklah,
Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian keamanan untuk payment. Seperti penjelasan di materi tersebut, bahwa keamanan payment itu sangat berpengaruh sekali terhadap perlindungan data pribadi, seperti akun, sandi, nomor rekening, dan data-data yang bersifat online, atau seperti perdagangan online e-commerce. Maka akan kita sebutkan aspek-aspek dalam menjaga keamanan sistem e-payment. Yang pertama yaitu inskripsi data. Seperti penjelasan di atas, proses pengubah data menjadi format yang tidak bisa dibaca tanpa kunci khusus sistem payment. Inskripsi digunakan untuk mengamankan data sensitif seperti nomor kartu kredit, data rekening, dan informasi pribadi lainnya. Inskripsi data itu adalah pemvalitan data, seperti pemvalitan nomor rekening, nama rekening seperti di ATM, di buku ATM contohnya. Sebelum kita transaksi itu harus kita samakan dulu, mulai dari nama, rekening, serta tujuan transfer tersebut. Lanjut kedua, autentikasi dan otorisasi. Memerlukan dua jenis autentikasi untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat melakukan transaksi. Seperti yang pertama, menggunakan kode OTP. Nah, penggunaan kode OTP ini seperti kita mendaftar aplikasi Shopee atau TikTok. Pasti itu minta menggunakan kode nomor OTP demi pengamanan akun tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan yang kedua, dia menggunakan sistem biometrik. Biometrik ini termasuk juga aman. Maksud dari biometrik ini adalah penggunaan fisik. Jadi seperti handphone, sebelum kita login atau seperti mobile banking. Nah, sebelum kita login itu kan kita tunjukkan dulu apa finger atau biometrik atau verifikasi muka. Jadi apabila sidik jari itu tidak sesuai dengan jari tangan yang pengguna itu, maksud saya, maka tidak akan bisa login. Lanjut yang ketiga, tokenisasi atau seperti penjelasan menggantikan informasi sensitif, misalnya nomor kartu kredit dengan token yang tidak dapat dipakai dalam sistem tertentu. Oke, kita lanjut. Yang keempat, seperti keamanan infrastruktur jaringan. Keamanan infrastruktur melibatkan perlindungan terhadap server dari yang namanya anti-malware. Maksud dari penjelasan poin nomor 4 ini, bahwa sistem itu harus dilindungi dengan yang namanya antivirus. Karena jika tidak dilindungi dengan antivirus, maka sistem tersebut dapat jebol, dalam arti dapat dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena maraknya yang namanya pencurian data, seperti yang kejadian seperti dulu waktu Indonesia kemalingan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sebanyak berapa juta itu akun yang dihilang. Dan yang kelima, verifikasi pembayaran. Untuk transaksi payment biasanya ada proses verifikasi yang memastikan bahwa pembayaran itu sah, misalnya ketika menggunakan kartu kredit, pihak penyedia layanan, atau Mastercard. Verifikasi yang dimaksud adalah identifikasi, maksud saya identifikasi seperti kartu itu harus dilacak dulu oleh petugas, baik pihak bank atau pihak manapun, agar ketika transaksi ini sah serta tidak ada terjadi kesalahan. Kita lanjut yang ke-6, monitoring dan deteksi penipuan. Seperti penjelasan, memiliki mekanisme monitoring yang dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, seperti transaksi yang tidak biasa atau upaya login yang gagal berkali-kali, machine learning atau AI. Nah, seperti yang kita tahu bahwa perkembangan modern ini sangat maju, seperti AI, dan perkembangan teknologi ini sangat pesat. Jadi, kita sebagai anak muda ataupun orang tua harus dituntut untuk tidak ketinggalan yang namanya zaman teknologi ini. Jadi, kalau menurut saya sih ini sangat bagus, tapi juga ada berbahayanya karena AI ini dapat menipu orang. Seperti video yang lagi marak-marak tentang judi online, ada artis yang menyebarkan tentang judi online, promosi judi online, padahal itu hasil editan AI. Itu efek dari berbahayanya perkembangan teknologi. Lanjut yang ke-7, kebijakan privasi perlindungan data, atau dengan disebut GDPR. Kebijakan privasi ini adalah aturan yang dibuat oleh si aplikasi tersebut atau aturan yang dibuat oleh semua pihak yang memiliki aplikasi ataupun perusahaan tersebut. Jadi
pihak itu harus bertanggung jawab apabila terjadi pencurian data atau kehilangan data si pengguna apabila transaksi tersebut kesalahan atau dicuri oleh orang lain. Kita lanjut. Yang ke-8, pembaruan sistem secara berkala. Nah, ini penjelasan sudah jelas bahwa sistem harus dijaga dengan memperbarui perangkat lunak. Nah, dalam penjelasan ini bahwa memperbarui perangkat lunak tidak hanya sekedar memperbarui. Ada juga yang memperbarui tapi semakin susah menggunakan aplikasi tersebut. Maka sebelum kita melakukan pembaruan, kita cek dulu apa kendalanya, apa keluhan dari masyarakat tentang perangkat yang sedang terjadi ini. Jika perangkat ini sangat sangat bagus, tidak perlu adanya pembaruan perangkat lunak, karena dengan pembaruan perangkat lunak bahwa itu akan menambah memori atau menambah ruang. Lanjut yang ke-9, penggunaan sandi yang sangat kuat. Nah, seperti poin nomor 9 ini, kata sandi itu butuh maksud saya, butuh dalam arti butuh yang sangat kuat itu yang susah ditebak. Sekarang ini kan marak kapan buat kata sandi, yaitu tanggal lahir, nomor HP, atau nomor tahun kelahiran. Nah, jadi maksud saya seperti yang penjelasan nomor 9 tadi, buatlah kata sandi yang sangat kuat atau campuran kolaborasi antara angka, numerik, huruf, kapital, atau seperti pagar atau tanda buka kurung. Kita lanjut, edukasi pengguna. Penjelasan di sini bahwa payment perlu diberikan edukasi tentang keamanan digital, seperti tidak mengklik atau mencurigakan. Nah, nomor 10 ini seperti zaman sekarang ini banyak seperti undangan pernikahan yang sedang marak ini kan, undangan apa lagi? Undangan sumbangsi. Nah, ini sangat berbahaya karena kita klik link itu, maka secara otomatis tidak langsung sandi-sandi yang kita miliki akan di backup oleh si pengguna yang tidak bertanggung jawab. Jadi maksud saya, kita sebagai orang yang mempunyai akal harus lebih berhati-hati lagi dalam mengklik suatu tautan, apalagi tautan itu dikenal dari nomor yang tidak dikenal. Walaupun itu seperti teman kita atau siapapun itu, kita harus lebih berhati-hati. Kalau bisa, nggak usah ditekan klik itu. Oke, kita lanjut. Perkenalkan, nama saya Iwan Kurniawan. Keamanan infrastruktur dan jaringan. Keamanan infrastruktur melibatkan perlindungan terhadap server jaringan yang digunakan untuk menjalankan e-payment. Penggunaan Prior Intrusion Detection System (IDS) dan anti-malware membantu melindungi sistem dari potensi serangan. Verifikasi pembayaran. Untuk transaksi e-payment, biasanya ada proses verifikasi yang memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan sah. Monitoring dan deteksi penipuan. Sistem e-payment perlu memiliki mekanisme monitoring yang dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan seperti transaksi yang tidak biasa atau upaya login yang gagal berkali-kali. 7. Kebijakan privasi dan pelindungan data. Penyediaan layanan e-payment harus mengikuti regulasi perlindungan data seperti GDPR, General Data Protection Regulation di Eropa. Pembaruan sistem secara berkala. Keamanan sistem harus dijaga dengan mempengaruhi perangkat lunak secara berkala untuk mengatasi kendala. Pembaruan ini meliputi patch keamanan yang menutup celah yang bisa dimakan oleh peretas. Penggunaan kata sandi yang kuat. Penggunaan yang juga diharapkan menggunakan kata sandi yang kuat unik untuk mencegah kebocoran data akun. Kata sandi yang kuat terdiri dari kombinasi huruf besar dan huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Edukasi penggunaan e-payment perlu diberikan edukasi tentang keamanan digital
seperti tidak mengklik tautan mencurigakan atau bagikan informasi pribadi secara sembarangan. Keamanan juga bergantung pada kewaspadaan penggunaan terhadap potensi penipuan secara phishing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.